Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 11 Agustus 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Dini Pitaloka. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 18 Agustus 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Nathanael Makarau. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. This is my story, hallelujah. This is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior,
berencana dan gagal. Tapi kami percaya Tuhan, rencanamu tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami mau deklarasikan bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau satu-satunya Tuhan kami. Haleluya.
Kami siap untuk memuji, memuliakan namamu. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Namamu selalu ada di tempat pertama. Gimana? Di hatiku yang selalu menjadi yang utama. Dirimu dimanapun ku berada, tak akan berubah. Sama-sama katakan, namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Jauh lebih indah dari emas yang mulia,
Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan hati kami bersuka karena Engkau Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku Saudara kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan.
Firman Tuhan berkata, diam dan tenanglah. Akulah Tuhan Allahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kami. Tanpa Engkau kami gak ngerti mesti kemana. Kami gak punya tujuan karena Engkau lah tujuan kami ya Bapa. Beri hikmat buat masing-masing kami supaya kami mengerti isi dari firman-Mu dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hati kami adalah hati yang subur untuk setiap benih yang ditabur hingga kami mengalami pertumbuhan ya Bapak. Pertumbuhan dan mengalami semua janji-janji Tuhan buat kami. Terima kasih Bapak, berfirmanlah pada kami pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih tim Imam Musik juga. Tim PW, terima kasih banyak, saya sangat diberkati. Siapa yang diberkati lewat pujian penyembahan hari ini? Haleluya, terima kasih. Nama saya Dini Pitaloka, sesuai dengan tema bulan ini yaitu belajar dari Elia. Siapa yang sudah baca bukunya? Boleh angkat tangan? Keren ya Kak Dewi bukunya, betul. Nah di sini saya mau membawakan mengenai pelajaran Elia. Apa sih yang Elia berikan buat kita? Pertama, siapa sih Elia? Boleh slide kedua ya. Siapa sih Elia? Elia itu bukan siapa-siapa ya. Kita nggak tahu dia itu apa papa mamanya nabi, apa kakek neneknya nabi juga enggak. Tiba-tiba dia muncul aja, gitu ya. Jadi dia tuh bukan siapa-siapa, sama seperti kita. Dan tapi juga Elia itu tujuannya dia berjuang supaya bangsa Israel dan Raja Ahab menyembah Tuhan bukan kepada Baal yang diperkenalkan oleh Isabel istrinya Ahab. Jadi dia berjuang supaya Israel dan Raja Ahab itu bertobat dan menyembah Tuhan. Nah next selanjutnya, apa sih yang bisa kita pelajari lewat Elia? Saya di sini saya sudah membuat rangkuman ya. Saya coba pelan-pelan buat saudara semua yang bisa Alkitab bisa dikeluarkan karena hari ini kita akan banyak membaca ayat firman Tuhan. Di situ Elia menubuatkan bahwa tidak ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali yang dikatakannya. Jadi Elia sendiri juga disuruh Tuhan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur dan minum di sungai itu dan diberi makan roti dan daging oleh burung-burung gagak tiap pagi dan petang. Waktu saya baca buku ini ya, itu hebat sekali karena burung itu nggak dikasih ordinat kalau kita GPS. Dia tahu di mana ada Elia. Jadi burung gagak itu bawain roti sama minuman. Dan setelah sungai itu kering dan tidak ada hujan, Tuhan suruh dia tinggal di rumah seorang janda Sarfat, ya, dan janda putra dari janda itu sakit. Jadi Elia menghidupkan kembali. Nanti kita bicara lebih detail lagi karena di sini ada ketaatan dari kedua belah pihak, dari janda di Sarfat itu dan juga dari Elia. Nah setelah itu, setelah 3,5 tahun kekeringan dan kelaparan, Elia muncul. Terus dia minta Ahab, ayo kumpulkan 450 nabi palsumu, diadu sama Allahnya dia, sama Tuhan Allah. Nanti kita lihat persembahannya, siapa yang habis duluan, nabi palsumu atau aku. Gitu. Jadi dia berani, dia kumpulkan. Mungkin pada saat itu ya kalau saya baca renungkan, saya bayangkan, Ahab ini raja yang jahat sekali, dia membunuh semua nabi-nabi. Dan dia dengan entengnya, dia tantang Ahab gitu. Di buku ini seru banget saudara. Jadi waktu dia kumpulkan 450 nabi-nabi palsu ya dari Ahab, terus dia berdoa sama Tuhan, dia siapkan semua batunya, persembahannya, semua disiapkan. Terus dia berdoa sama Tuhan, minta api. Dia bisa minta api untuk persembahannya. Di situ saya melihat sedekat itu dia sama Tuhan. Dia sampai minta, Tuhan kasih api.
karena dia mau nama Tuhan yang dipermuliakan, dan itu terjadi. Ya, di situ Elia memenangkan pertarungan itu, dan semuanya nabi-nabi palsu itu dibunuh oleh Elia. 450-nya. Luar biasa. Dan karena diancam oleh Isabel, istrinya Ahab yang membawa Baal, dia lari ke atas gunung Horeb. Dia takut, dia depresi di situ. Tapi di situ dia ketemu Tuhan, dia mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Dan di situ juga Tuhan memberikan 3 tugas ya. Jadi dia mengurapi untuk raja penggantinya, yaitu mengurapi Hazael menjadi raja Aram, mengurapi Yehu, mengurapi Elisa untuk menjadi nabi penggantinya dia. Tapi Elia cuma hanya sempat mengurapi Elisa. Selanjutnya matinya Raja Ahab dan Isabel. Saudara baca deh ya bukunya, bagus banget. Nah, waktu Elia menegur Raja Ahab ya, karena Raja Ahab itu merebut kebun anggur milik Nabot. Di situ Nabot disiksa, dibunuh, direjam dengan batu. Wah, Tuhan marah sekali. Tuhan suruh malaikatnya dan dia bicara sama Elia. Elia bilang sama Ahab dan Isabel, mereka akan mati dimakan anjing, kemudian keluarganya akan dibasmi habis. Gitu. Nah, pada saat itu Ahab bertobat. Ahab bertobat. Jadi sebenarnya bayangkan ya, kasih sayang Tuhan di situ saya juga terharu ya. Karena dia raja yang jahat, tapi waktu dia bertobat, Tuhan bilang, oke, aku tunda hukumanmu sampai keturunanmu. Dia tunda. Nah, terus penggantinya dari Raja Ahab adalah Ahazia. Nah, waktu dia sakit, dia suruhnya tolong minta petunjuk dari Baal Zebub ya, Allah di Ekron. Jadi dia ngirim utusannya beritahu Asia supaya beritahu anak buahnya supaya ketemuin. Kenapa sih kok saya bisa sakit seperti ini? Apa saya minta petunjuk? Terus akhirnya Tuhan bicara lagi sama Elia. Kamu ke sana kasih tahu kalau Ahazia itu mau minta apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh wangsit gitu ya, minta petunjuk, minta pewahyuan dari Baal kalau dia tuh sakit apa gitu. Nah, di situ Elia si Ahazia kan menyuruh perwiranya ya dan anak buahnya itu menemui Elia. Yang pertama dia kirim 1 perwira sama 50 anak buahnya. Waktu sampai dia nanya, dia panggil, hai abdi Allah, turunlah, dia ada di atas bukit. Terus Elia bilang, kalau memang aku abdi Allah, aku akan turunkan api kepadamu menghanguskan semua anak buahmu. Dan apa yang terjadi? Habis semua anak buahnya, 50-50-nya. Kaget Ahazia. Dia kirim lagi yang kedua sama 1 perwira dan 50 orang lagi dia kirim. Pertanyaannya sama, kata-katanya sama, dia datang. Hai abdi Allah, turunlah. Terus dia bilang lagi Elia, kalau memang aku abdi Allah, aku akan turunkan api untuk menghanguskan dan membunuhmu. 50-50-nya mati. Nah yang ketiga, Ahazia suruh lagi anak buahnya. Tapi yang ketiga agak beda. Yang ketiga itu dia naik ke atas bukit, terus dia berlutut di hadapan Elia, memohon belas kasihan. Ampuni kami ya hamba Allah, kasihanilah aku dan semua anak buahku ini. Janganlah kami dibunuh. 2 perwira yang lain bersama anak buahnya mereka mati dimakan api dari langit. Tapi kalau saya mohon kasihanilah saya. Nah, saat itu juga malaikat bicara pada Elia. Dia bilang gini, jangan takut, ikutlah dan turun dari bukit ini, pergi menemui Raja Ahazia. Terus udah ketemu Ahazia sakit berbaring. Elia bilang kepada raja itu, Tuhan berkata, engkau menyuruh orang meminta petunjuk kepada Beelzebub, kayak di Israel ini gak ada Tuhan, kayak di Israel ini gak ada Allah gitu.
Karena itu engkau tidak akan sembuh dan engkau akan mati. Seketika itu juga dia mati. Segitu dahsyatnya ya, apa yang dibicarakan oleh Elia itu sama seperti apa yang Tuhan bicarakan. Gitu. Apa sih yang kita pelajari dari Elia? Selanjutnya, next. 1, ia berani. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu kuat dan berkuasa ya. Ia berani memberitakan firman Allah. When there's a vision, there's provision. Waktu Tuhan bilang, kamu pergi ke daerah Sungai Kerit, nanti jangan takut itu masa kekeringan. Nanti aku kirim burung gagak untuk memberikan makanan dan minuman. When there's a vision, there's provision. Tuhan yang suruh. Jadi kita dari Elia nggak perlu takut. Kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan aku. Itu yang saya belajar ya dari Elia. Jadi yang dibutuhkan asal kita setia pada firman-Nya. Nah, ada lagi satu contohnya seorang janda di Sarfat. Itu yang saya pelajari dari buku ini ya. Dia udah habis-habisan, nggak punya makanan. Karena itu masa kekeringan. Dia cuma punya tepung 1 genggam. Itu dimasak sekali itu makan, besoknya nggak ada lagi, artinya mati. Tapi dia tetap nurut. Elia bilang gini, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil, bawalah kepadaku dulu, baru kemudian buat bagimu dan buat anakmu. Jadi kalau saya belajar juga, ini ada ketaatan dari kedua belah pihak. Satu dari janda di Sarfat. Dia mungkin berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan anaknya. Dan di situ dia beriman pada Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan anaknya. Jadi waktu Elia datang, dia nurut. Itu adalah ketaatan dari kedua belah pihak. Mujizat terjadi kalau ada 2 orang sepakat. Gitu. Saya luar biasa dari firman ini ya. Jadi dari cerita ini, nah setelah dia makan, singkat cerita, janda ini sabar dan setia ya, dia cuma melakukan hal-hal yang rutin. Jadi sebenarnya nggak ada yang istimewa juga dari janda ini. Dia biasa ngambil ranting, ngambil kayu. Jadi saudara, di sini saya juga belajar bahwa mujizat bisa terjadi dari rutin yang kita lakukan. Mau itu pekerjaan, apapun. Yang mungkin kalau begini-begini terus gimana mau tumbuh ya, begini terus gimana mau jadi pemimpin ya. Padahal enggak. Tuhan juga bisa memberikan mujizat waktu pekerjaan rutin kita. Saya mengalami waktu saya kerja ya. Saya juga bingung waktu itu kok saya kerjanya malah kembali lagi seperti dulu. Ini sewaktu dari tahun 2016 sampai 2021. Jadi saya bekerja seperti admin lagi gitu. Terus pas saat itu saya udah sekolah. Saya bilang sama Tuhan, aduh kan karena saya berhubungan dengan luar negeri, jadi perbedaan waktunya cukup jauh. Di sana pagi, di sini malam, di sana pagi. Jadi saya mesti email, mesti telepon. Jadi akhirnya saya nggak tidur. Besoknya saya mesti sekolah. Saya bilang Tuhan minta pewahyuan deh. Saya mesti gimana? Gitu. Padahal saya udah setia loh. Saya udah belajar, saya udah mengaplikasikannya. Sewaktu saya ke sekolah, kebetulan direktur sekolah kita yang bicara. Dia bilang setialah dengan hal kecil, karena Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Di situ saya kayak menusuk ya firman-Nya, karena itu saya yakin firman-Nya buat saya. Yang diproses itu bukan pekerjaanmu, tapi karaktermu sedang diproses oleh Tuhan. Di situ saya malah iya ya, karena saya cepat kalau dulu ya, saya itu nggak pernah kerja cari lowongan, masukin lowongan, enggak. Tapi teman-teman yang ini bantuin dong kerja di sini gitu. Nah kemarin sebelum itu ya, Din bantuin dong di sini. Saya pikir itu jawaban dari Tuhan supaya saya keluar dari rutinitas saya, pekerjaan saya. Ternyata enggak. Tapi Tuhan mau saya setia dengan hal kecil supaya Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar. Sama seperti janda ini, dia setia walaupun dia berdoa sama Tuhan, dia udah doa, dia tetap cari kayu bakar, dia tetap cari buat tepung ya, buat makan, tetap itu dia lakukan. Tapi at the end, mujizat tetap terjadi. Amin. Nah,
Yang kedua, saya belajar berdoa seperti Elia. Nah, kalau Elia berdoa itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau masih ingat ya, pada waktu Elia minta api di depan 450 Nabi Baal, dia berdoa gini, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Itu ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Itu doanya Elia, dia berdoa supaya nama Tuhan dipermulakan. Bukan Tuhan tunjukkan, Tuhan jangan sampai aku dipermalukan. Gak ada, dia gak doa begitu. Karena dia percaya Tuhan pasti melindungi dia, Tuhan pasti backup dia. Itu yang saya percaya dari Elia. Elia begitu percaya sama Tuhan karena saya tahu hubungan dia sama Tuhan itu luar biasa. Sampai Tuhan bisa suruh dia, apa yang keluar dari mulutnya dia benar-benar terjadi, itu luar biasa. Nah, doa yang memuliakan nama Tuhan itu terjadi juga seperti Daud. Jadi doanya Daud waktu melawan Goliat itu ada di 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. Daud begini doanya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Itu doanya dari Daud waktu melawan Goliat. Jadi yang saya belajar dari Elia, satu, dia berani ya, be bold with the word of God. Jadi dia berani memperkatakan firman-Nya. Dia juga gak takut kalau itu gagal, karena dia tahu Tuhan akan mengerjakan sesuai yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sama seperti firman-Nya. Dan kedua, saya belajar kalau Elia itu berdoa selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Kita tahu bahwa firman Tuhan itu kuat dan berkuasa. Ada di Ibrani 4 ayat 12. Saya bacakan ya. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Itu roh. Terus yang kedua, bukankah firman di Yeremia 23 ayat 29, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi seharusnya siapapun yang memiliki firman Allah, dia harusnya lebih kuat dari orang-orang yang tidak memiliki firman. Kita saat ini kalau walaupun kita tahu firman, tapi benar gak ya? Bisa terjadi gak ya? Padahal firman itu begitu kuat. Dan pada saat itu, Elia belum memiliki roh Allah di dalam dirinya sama seperti kita. Nanti sebentar kita praktekkan ya, kita tahu di mana posisinya roh Allah di dalam kita. Jadi Elia itu saking dia powerfulnya ya dari perkataannya, dia sampai berani bilang, akan ada kekeringan menurut perkataanku. Dia yakin bahwa akan ada kekeringan menurut perkataanku. Itu ada di waktu Elia bertemu dengan Raja Ahab. Ya. Nah sekarang Elia ini belum menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Elia ini belum ada roh di dalamnya, roh Allah. Nah untuk mempraktekannya supaya kita mengerti semua, saya mengundang 3 volunteer dong ke atas. Kita akan belajar posisi tubuh, jiwa, dan roh. Ada yang volunteer 3 orang, nanti dapat hadiah loh. Yuk, aku perlu bantuan 3 orang volunteer untuk maju. Silahkan siapa yang berkenan. Siapa aja? Ayo, 3 orang.
Ya, 3 orang. Ya. Satu lagi. Ya. Jadi ini tubuh. Boleh tengah. Kalau nggak ditukar biar cowok biar cowok. Nah, iya. Dibalik sayang, dibalik. Ya. Ini adalah tubuh, jiwa, dan roh. Ini anatomi roh kita. Boleh ditayangan Mas Ariel? Ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat celah pada saat kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Ada 3 ya, tubuh, jiwa, dan roh. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata merayap di bumi. Jadi jelas ada 3 bagian, tubuh itu fisik, jiwa itu ada perasaan happy, sedih, itu jiwa, dan roh ini yang gak kelihatan. Roh ini gak kelihatan. Jadi ada di 2 Korintus 5 ayat 12, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru apa? Tubuh sama, masih perempuan sama laki, masih rambutnya panjang atau pendek, masih kulitnya sama, gak berubah. Jiwa ini akan seiring berjalan bagaimana dia mengaplikasikan firman, dia bisa berubah. Tapi roh ini yang baru. Jadi waktu kita lahir baru, kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, roh kita yang baru. Ada Roh Kudus di dalam kita. Amin. Ya. Jadi identitas kita berubah, ya, identitasnya berubah seiring dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Selanjutnya Mas Ariel. Nah, roh dan tubuh itu tidak tersambung satu sama lain. Roh dan tubuh tidak bersambung. Emang dia gak bisa bersambung ya, tapi yang bisa menghubungkan keduanya adalah jiwa. Ya. Nah, kalau misalnya, tolong menghadap ke kanan ya. Nah, kalau jiwa selalu melihat ke tubuh, aduh aku kan orang berdosa, mana layak bisa jadi pemimpin. Kalau dia melihat tubuh, aduh aku kayaknya gak pantas deh. Aku kayaknya gak sanggup karena pendidikanku kan gak seberapa. Kalau dia melihat tubuh, tapi kalau dia melihat ke roh, nah kamu menghadap sini aja. Kalau dia melihat ke roh, aku diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan ciptakan aku untuk berhasil. Aku adalah anak kesayangannya Allah, tidak ada satu helai pun rambutku jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu. Jadi, nah waktu Elia belum punya roh Allah, dia cuma punya tubuh dan jiwa, tapi dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau roh Allah udah ada di dalam kita. Waktu Tuhan melihat kita, Tuhan melihat rohnya ada di dalam kita. Puji Tuhan. Lewat pembelajaran ini ya, seluruh pemikiran saya tuh berubah. Bagaimana saya mendidik anak, bagaimana saya mengerjakan sesuatu, karena saya tahu di dalam saya ada roh Allah. Dan roh itu adalah 1 Yohanes 1 bilang kalau firman itu adalah Allah. Firman itu adalah roh. Jadi firman Tuhan juga ada di dalam saya. Bagi saudara-saudara yang belum lahir baru, nanti kami pekerja bisa mendoakan. Karena itu kerinduan Tuhan supaya kita semua mengalami semua janji-janjinya Tuhan. Oke, jadi jiwa itu yang faktor yang mempengaruhi roh dan tubuh. Ini yang harus dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Baca terus firman Tuhan. Supaya pemikiran kita seiring dengan Tuhan. Dan satu hal yang saya tanamkan sekarang adalah Tuhan sayang sama saya.
Tuhan sayang sama saudara-saudara semua dan Tuhan sayang pada anak saya, keluarga saya. Jadi dulu ya, saya tuh protektif sekali sama anak saya. Anak saya tuh perempuan dan satu-satunya. Tapi sejak saya mengerti pemahaman ini, doa saya rubah. Tuhan, aku tahu kau sayang pada Keisha, namanya kan Keisha. Kau sayang pada Keisha, kau pasti melindungi Keisha, kau pasti menjaga Keisha. Dia tidak akan pernah kekurangan dan sekolahnya pasti berhasil. Itu yang saya doakan sekarang setelah saya mengerti penjabaran ini ya. Jadi lahir baru, satu lagi sayang, lahir baru. Jadi kita harus memperbaharui pikiran budi kita, itu merupakan kuncinya. Nah, waktu kelahiran baru ada di Efesus 4 ayat 24 yang mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini ciptaan baru. Ada di rohnya ya. Terus jadi roh tidak pernah kehilangan hubungan dengan Allah karena roh Allah ada di dalam kita. Terus di Yohanes 4 ayat 7 di 1 Korintus 6 ayat 17. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Dia. Ini ada firman-Nya. Jadi kalau kita mengikat diri dengan Tuhan, mengikat diri dengan roh Tuhan ada di dalam kita. Saudara mesti firm, percaya ya. Gitu. Apalagi kalau saudara sudah lahir baru, sayang kalau saudara tidak memakai fasilitas ini dari Tuhan. Dan selanjutnya Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru Aba dan Bapa. Jadi identitas kita siapa? Anak Allah. Anak Allah, kalau kita bisa berseru ya Aba dan Bapa, itu identitas kita langsung berubah. Kolose 2 ayat 9-10, sebab dalam Dialah berdiam seluruh jasmaniah, seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Tadi kita nyanyi sama-sama, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Allah penyembuh, Allah penyedia, Allah yang kemenangan, itu semua ada di dalam kita. Kita semua komplit ya setelah kita mengerti lahir baru di sini. Oke, terakhir saya terima kasih juga buat yang sudah sama-sama mempraktekkan. Ini ada hadiahnya. Ya, terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih. Nah, saudara ngerti ya, jadi seharusnya kita lebih powerful dibandingkan Elia. Karena ada roh Allah di dalam kita, amin. Amin. Nah, dari keselamatan itu saya banyak belajar bahwa, Allah menciptakan manusia dengan 3 makhluk, sesuai dengan yang kita bacakan tadi ya. Dan saat manusia jatuh ke dalam dosa, kita terpisah dari Allah. Waktu zaman Elia berarti masih terpisah dengan Allah dan rohnya mati. Itu zamannya Elia. Tapi waktu kita, sejak pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, roh kita hidup karena ada roh Allah dalam tubuh kita. Dan keselamatan itu membuat manusia dilahirkan kembali bukan oleh daging tapi oleh roh. Dan keempat, sekarang manusia diperdamaikan dengan Allah dan memiliki hubungan yang diperbaharui dengannya dan pikiran kita itu adalah kuncinya. Nah, setelah ini saya rindu untuk bersaksi bagaimana saya mengaplikasikan pengajaran ini. Saya mengajak suami saya tercinta untuk melakukan untuk naik ke atas untuk kesaksian. Bagaimana Tuhan mengubahkan, Tuhan menjaga, bagaimana firman itu betul-betul bisa menjaga kami, bisa seluruh hidup kami itu dirubah. Kenalkan, suami saya namanya Alexander Bruri, dipanggilnya Alex. Kesaksian ya? Ya, jadi kita mau kesaksian bahwa waktu itu mami kami ya, jadi mamanya Mas Alex atau mertua saya tuh hilang. Ya, silakan. Jadi saya mau bersaksi
waktu itu kira-kira bulan Maret kami lagi perjalanan ke pelayanan ke Keris, event Keris Healing. Di tengah jalan, background dulu. Jadi mami saya umurnya 78 tahun, tinggalnya di Palur, Kabupaten Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Dia tinggal sama adik saya. Ya, terus kembali lagi tadi kami dalam perjalanan pagi-pagi jam Berjuang untuk melawan sakit apa kalau kedokteran? di kedokteran itu ada penurunan fungsi jaringan otak sampai menurunnya daya ingat gitu. Istilah kerennya pikun atau demensia. Demensia. Kita percaya mami sehat ya, kita percaya mami. Jadi kami percaya mami lagi adalah orang yang sudah sehat, sudah sembuh, tapi lagi berjuang untuk melawan penyakitnya itu. Lagi anak-anak jalan menuju pelayanan ke sekolah, tiba-tiba ada telepon dari adik saya. Saya juga agak heran nih, nggak biasa-biasanya adik saya ini telepon saya gitu, pagi-pagi, apalagi hari Minggu, karena dia juga ada pelayanan di gerejanya. Terus saya accept, kebetulan HP-nya kan connect sama head unit mobil, jadi suaranya kedengeran jelas gitu. Pas di accept, saya dengar suara adik saya panik. Mas, mami nggak ada. Nah, waktu itu saya nggak mikir nggak ada itu bisa ada balik ke rumah bapak, kembali ke rumah bapak atau nggak ada pergi dari rumah gitu. Masa nggak kepikiran itu. Ya, terus oke tenang. Kenapa? Iya Mas, mami nggak ada di rumah. Oh, kamu udah cari? Udah cari di warung sebelah, di gereja, di aula ibu-ibu PKK, nggak ada. Gitu. Ya udah tenang, kamu jangan panik gitu. Ya terus waktu itu saya sempat takut sih, panik gitu. Tapi langsung saya lawan sama firman Tuhan gitu. Oke, udah Dimas tenang aja, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kamu perkatakan firman Tuhan gitu. Perkatakan bahwa mami selamat, mami dijaga sama Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga mami. Gitu. Oke, terus karena saya nyetir, akhirnya istri saya ambil alih untuk doa. Gitu. Nah, terus kami doa sepakat bahwa mami aman, mami dijaga Tuhan, dan nggak ada apa-apapun yang dapat menyentuh mami gitu. Terus ya. Jadi waktu doanya itu saudara kita sepakat sama seperti firman Tuhan katakan, bila dua orang di bumi ini sepakat, Tuhan akan mengabulkan segala permintaannya. Saya sepakat, ayo Dimas kita berdoa di mobil. Pada saat itu kita katakan bahwa Tuhan sangat mengasihi mami, Tuhan pasti menjaga mami. Dan Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga mami pulang selamat sampai di rumah. Dan apapun yang terjadi, semua baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Udah, sebenarnya panjang lagi sih doanya ya, karena kita waktu itu juga deg-degan juga, di mana mami ya, malah kan dia kadang-kadang kalau ketemu aja ya, lihat saya, iki sopo, jadi dia suka lupa. Bayangkan kalau dia keluar dari rumah, nggak tahu jalan pulangnya tuh gimana gitu. Oke, terus sampai di tempat di gedung sekolah, saya terpikir atau tergoda untuk cerita ke teman-teman satu tim untuk bantu doa gitu, untuk bantu dukung doa untuk mami saya. Tapi karena setelah kami doa sepakat, saya udah ngerasa sejahtera dan percaya bahwa Tuhan ngelindungin mami. Jadi saya urungkan niat itu. Gitu.
saya nggak cerita. Cuma setelah doa sepakat, yang namanya intimidasi iblis itu nyerang pikiran saya gitu. Dia nyerang pikiran saya dengan mengatakan, lu sih nggak jagain mami dengan benar gitu. Harusnya kan bisa jagain lebih baik lagi gitu. Terus ya pokoknya banyak lah. Ntar kalau misalnya mami bingung, nggak tahu ada di mana, harus kemana, gimana pulangnya, terus ketabrak kendaraan atau mungkin ada orang yang begal gitu gimana. Cuma terus saya tengking itu pikiran-pikiran negatif itu. Karena kami sudah doa sepakat, kami percaya gitu, bahwa mami selamat dan nggak ada kenapa-napa sama mami. Oke. Ya pokoknya kami percaya dan mami bisa pulang gitu. Terus saya perkatakan juga bahwa ketika acara ini selesai, acara healing ini selesai, mami juga udah sampai di rumah dengan selamat gitu. Nah terus udah di pelayanan itu seperti biasa prepare alat, terus dokumentasi. Waktu itu saya pelayanan sebagai dokumentasi, istri saya pelayanannya waktu itu sebagai stage manager. Nah, udah, tapi intimidasi iblis tetap ada, cuma udahlah pasti nggak kenapa-napa kok gitu. Nah, terus ketika mau selesai, ada telepon dari sepupu saya yang di Solo. Itu saya terima, waktu itu pas pengumuman mau selesai, saya terima, terus sepupu saya, ya padahal sepupu saya nggak jarang sekali telepon saya, jarang. Dia ada di Solo gitu. Terus pas saya terima, kenapa Mbak? Mas ini bule ada di rumah, tadi yang nganter siapa? Gitu. Waduh, puji Tuhan saya bilang. Jadi mami itu ada di rumah, iya. Lagi ngobrol sama Bude, gitu, kakaknya mami. Nah, terus ya itu dia Mbak, itu se-RW ini lagi geger nih, mami hilang gitu, pada nyariin gitu. Terus ya udah deh, nanti aku telepon lagi ya, aku masih pelayanan nih. Oke, setelah selesai saya telepon, terus saya tanya ke mami. Saya sebetulnya nggak ngarepin apa-apa dari jawabannya mami, karena saya pikir mami pasti lupa nih kalau ditanya-tanya. Saya tanya, mami kok bisa sampai di Solo itu gimana ceritanya? Gitu. Siapa yang nganter? Loh tadi tuh mami pengen banget ketemu Bude, pengen ngobrol-ngobrol sama ya ke gereja bareng lah. Loh Mi, dari Palur ke Solo itu 30-40 menit loh. Itu kan bukan waktu yang itu kan nggak deket, apalagi di Solo yang jarang macet gitu. Minggu pagi lagi. Iya, jadi mami siap-siap terus pergi, bawa tas, lagi jalan gitu terus ada pasangan muda suami istri nanya, yang mami badai tindak pundi, yang artinya yang mami mau kemana gitu. Oh, saya mau ke rumah Bude di Solo. Solonya di mana? Di Margorejo, dekat Solo Balapan. Oh ya, bareng-bareng kita juga mau ke sana. Ya udah, terus ya udah mami ikut gitu. Terus aku tanya lagi, mami tahu alamat pastinya Margorejo itu di mana, tahu nggak? Ya di Margorejo dekat Solo Balapan. Gitu. Terus nomornya Margorejo berapa itu mami tahu nggak? Nggak tahu. Nah, saya pikir juga Bapak Ibu sudah pikir siapa yang nganter mami saya itu pasangan muda itu, saya percaya, kami yakin bahwa itu adalah malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk nganter mami. Akhirnya sore mami diantar balik ke Palur dan mami saya menang banyak loh. Udah ke sana nggak terjadi apa-apa, pulang disangoni lagi. Sepupu saya sama Bude nyangoni mami, tanya nih mami untuk jajan gitu. Ya puji Tuhan gitu yang
kesaksian kami bahwa kalau kita pasrahkan semuanya ke Tuhan, percaya sama Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, di mana kita setiap hari selalu baca firman satu pasal aja. Kemudian ketika ada rema, kita catat. Sama kayak mami saya, salah satu terapinya adalah saya minta mami saya setiap hari baca Alkitab satu pasal, terus saya suruh catat gitu. Kalau misalnya ada rema yang ayat firman yang mengena di hati mami catat gitu. Supaya itu juga melatih otaknya mami gitu. Oke, terima kasih. Demikian saksi saya, terima kasih. Puji Tuhan. Jadi sampai sekarang kita masih berdua, siapa ya yang nganterin mami ya sepasang suami istri itu. Saya yakin, kami berdua yakin bahwa itu malaikat. Bisa sampai terjadi seperti itu, apakah karena kami hafal firman Tuhan? Enggak juga saudara. Tapi waktu kami berdoa, kami tahu, kami sadar siapa kami. Jadi waktu kami mengucapkan atau firman, karena kami adalah anak Allah. Jadi anak yang punya langit dan bumi. Jadi kami perintahkan situasi yang ada dengan firman. Gitu. Itu yang kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga waktu menimpa mami ya, kita percaya kok. Jadi kita tetap melakukan tugas, kan kita sudah doa. Firman Tuhan juga bilang, diam dan tenanglah. Aku ini Allahmu. Jadi itu yang kami praktekkan. Nah, saya yakin pasti saudara-saudara semua juga mengerti isi firman ini dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya tadi memberikan confession card, apakah sudah diterima semua? Itu berisi adalah ayat-ayat firman. Jadi saudara kalau ada pergumulan, saudara ambil ayatnya, saudara perkatakan dan saudara renungkan firmannya siang dan malam. Satu aja. Jadi kalaupun di pergumulan apapun, saudara bisa melewatinya dengan firman. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri deh. Kita sama-sama mempraktekkan. Kalau saudara sudah ditaruhkan ayat, ya ayat firman Tuhan, saudara bisa kepal seperti ini adalah ayat. Saudara mungkin ditaruhkan satu ayat kalau sama seperti saya itu diberi Tuhan ayat yang you can do all things through Christ who strengthen me. Jadi Tuhan memberi kekuatan kepadaku untuk melakukan segala termasuk perkara kecil dan perkara besar. Itu yang saya dapatkan dari Tuhan. Jadi kalau saudara ambil satu ayat di situ, saudara pegang teguh. Dan sekarang kalau udah ada ayatnya, saudara tempelkan di dada saudara seperti ini. Udah, tempelkan di dada saudara seperti ini, ambil satu ayat, sudah. Kita akan deklarasikan sama-sama. Oke, sudah semua? Ya, ambil satu ayatnya. Kita akan belajar deklarasikan, kita akan belajar mengaplikasikan firman ini. Oke, mari kita doakan sama-sama. Ikuti kata-kata saya ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang selalu memperlengkapi kami. Kami bukan umat yang bingung. Kami bukan umat yang putus asa. Kami adalah umat pemenang. Walaupun iblis berusaha mempengaruhi pikiran kami lewat bla bla bla. Tapi syukur kepada Allah melalui Kristus Yesus selalu membawa kami dalam kemenangan. Hingga di situasi apapun, kekeringan ataupun hujan, itu terjadi sesuai dengan perkataanku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan.
Terima kasih kepada hambanya Ibu Dini atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, firman-Mu yang kami terima, kami percaya Tuhan. Iya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Kau berkati Tuhan, Kau urapi terus, biarlah pengurapan-Mu terus dinyatakan di dalam kehidupannya Kadini Tuhan. Dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang kami terima. Kami percaya Tuhan boleh bertumbuh berbuahnya untuk guna kemuliaan-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang akan kami beri Tuhan boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan pengumuman oleh Multimulti. Thank you. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 18 Agustus 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Nathanael Makarau. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. It is my joy to sing of the one who died for me. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Who paid it all? Only Jesus. Puji nama Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat kepada hambanya, kami persilahkan. Mari kita jemaat Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, Yesus Kristus, Bapa di surga, buat siang hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami tahu Tuhan bahwa kemenangan Kristus ada dalam hidup kami. Setiap langkah kami adalah langkah kemenangan. Tidak ada kerugian, tidak ada kemalangan dalam kami Tuhan. Tapi kemenangan Kristus kami terus bawa dalam hidup kami. Bahkan kami boleh melangkah lebih lagi Tuhan. Kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatilah Tuhan setiap kami semua di dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan buat kami terus berhasil, bahkan terus naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, kami mau melepaskan berkat juga saat ini untuk hamba-Mu. Mari kita tumpahkan tangan buat Ibu Dini. Diberkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya. Dimanapun Tuhan tempatkan, dia boleh jadi berkat. Tuhan banjiri terus dengan hikmat dan pewahyuan. Hal-hal yang baru yang Tuhan mau taruhkan di hatinya Tuhan. Untuk disampaikan. Terima kasih, berkati pekerjaannya. Berkati semua yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat siang hari ini. Untuk umat-Mu yang hadir. Tuhan berkati kami semua. Pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami perbuat, mari Tuhan campur tangan, bukakan Tuhan perbendaharaan-Mu yang melimpah-limpah Tuhan buat kami, untuk pekerjaan kami dibuat berhasil. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga buat gereja ini, buat GBI Wow yang menjadi wadah di mana kami boleh beribadah di tempat ini. Diberkatilah gereja kami Tuhan, berkati gembala kami, Bapak Iwan dan Ibu Ola, dalam pengembalaannya, visi dan misi yang Tuhan taruhkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Siang hari ini juga akan berdoa buat bangsa kami Tuhan, buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Terlebih dulu kami berdoa, Tuhan Kau urapi mereka semua Tuhan. Biarlah apa yang Kau mau Tuhan buat bangsa ini boleh terjadi Tuhan. Lewat pemimpin-pemimpin rohani kami juga. Tuhan berkati pemerintahan yang ada saat ini. Kami akan merayakan kemenangan buat Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bangsa ini. Tuhan tempatkan kami Tuhan. Bukan kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia akan terus maju Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian dan syukur dan hormat kemuliaan.
kami serahkan sisa hari sepanjang ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau terima berkat yang daripadamu. Mari kita arahkan hati kita dan kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom,